Terbongkar kehadiran aura kasih di istana saat peringatan HUT ke-81 RI justru menuai sorotan warganet. Penyanyi sekaligus aktris tersebut terlihat hadir dalam rangkaian upacara di Istana Merdeka. Namun, bukan hanya penampilannya yang menjadi perhatian. Sejumlah warganet justru mempertanyakan alasan aura kasih mendapat undangan dalam acara kenegaraan tersebut dan apa kontribusinya hingga bisa hadir di istana. Terbongkar ternyata tidak semua tamu HUT RI di Istana Merdeka datang karena undangan khusus. Tamu yang hadir terbagi dalam dua jalur. Pertama, undangan resmi yang diberikan kepada pejabat negara, mantan presiden dan wakil presiden, tokoh masyarakat, keluarga tokoh, hingga sejumlah artis. Kedua, masyarakat umum yang bisa hadir melalui pendaftaran online yang dibuka oleh pihak istana. Para artis di acara tersebut juga memiliki peran berbeda. Ada yang datang sebagai tamu undangan, dan ada yang hadir sebagai pengisi acara. Terbongkar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran turut menyaksikan parade mobil karnaval dari berbagai kementerian dan lembaga. Momen menarik saat mobil karnaval melintas di depan Prabowo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terlihat asik berjoget, hingga Prabowo ikut bergoyang dengan gaya khasnya, yakni gerakan silat. Terbongkar inilah penampilan Luna Maya dan Maxim Boutier saat menghadiri upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka. Keduanya tampil serasi mengenakan busana modern dengan sentuhan adat Minangkabau yang dirancang oleh desainer ternama, Sabto Jojo Kartiko. Luna tampil anggun dalam balutan merah marun dengan detail emas, lengkap dengan hiasan kepala bernuansa Suntiang Minang. Maxim terlihat gagah mengenakan busana formal hijau tua dengan motif etnik serta penutup kepala bernuansa tradisional. Penampilan keduanya mencuri perhatian saat kamera istana menyorot mereka yang terlihat tersenyum dan salah tingkah. Terbongkar inilah pakaian adat yang dikenakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menghadiri HUT RI ke-81 di Istana Merdeka. Raffi tampil gagah dengan busana adat khas Kediri berwarna merah, lengkap dengan bordir emas dan peci merah. Sementara Nagita tampil anggun mengenakan kebaya modern merah marun yang dipadukan kain batik. Keduanya tampil serasi dengan nuansa merah yang membuat penampilan mereka semakin mencuri perhatian. Terbongkar penampilan serasi Ahawa dan Anissa Pohan saat HUT RI ke-81. Keduanya mengenakan pakaian adat Batak Toba dari Sumatera Utara. Ahi tampil dengan busana hitam lengkap dengan kain ulos dan penutup kepala tradisional. Sementara Anissa mengenakan busana merah marun dengan ulos dan hiasan kepala khas Batak Toba. Kain ulos yang mereka kenakan bukan sekadar pelengkap, tetapi melambangkan doa keselamatan, restu, dan kasih sayang dalam budaya Batak Toba. Terbongkar makna di balik busana Puan Maharani saat HUT RI ke-81. Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan kebaya Kartini modern berwarna putih, dipadukan selendang tenun khas NTT dan kain panjang merah. Busana Puan ternyata memiliki pesan. Selendang tenun hitam NTT menjadi simbol duka cita dan simpati atas bencana gempa yang melanda NTT, sekaligus membawa pesan persatuan dan saling menguatkan. Terbongkar inilah pakaian adat daerah yang dipakai mantan Presiden Joko Widodo saat menghadiri HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Jokowi memilih pakaian adat Bali. Penampilannya menambah daftar panjang busana tradisional yang pernah dikenakannya selama menjabat Presiden ke-7 RI hingga kini. Sebelumnya, Jokowi juga pernah tampil dengan pakaian adat Kustin dari Kalimantan Timur, Betawi, Tanimbar, Dolomani Buton, suku Baduy, hingga Tanah Bumbu. Kebiasaan mengenakan pakaian adat dalam acara kenegaraan menjadi salah satu ciri khas penampilan Jokowi selama memimpin Indonesia. Terbongkar busana adat Prabowo saat pimpin upacara HUT RI ke-81. Prabowo mengenakan pakaian adat Melayu Teluk Belanga berwarna biru tua atau navy. Busana tersebut dipadukan dengan kain songket bernuansa coklat keemasan, tanjak berwarna senada, serta kalung ronce melati. Penampilan Presiden Prabowo menampilkan kesan elegan, berwibawa, sekaligus mencerminkan kekayaan budaya Melayu dalam acara kenegaraan. Terbongkar makna pakaian adat yang dikenakan istri Wapres Selvi Ananda saat upacara HUT ke-81 RI. Istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampil mengenakan busana taah khas Dayak Kenyah dari Kalimantan. Busana tersebut dihiasi motif kalong aga yang melambangkan kesederhanaan, kewibawaan, kekuatan, dan kepercayaan diri. Warna merah marun yang dominan juga memiliki makna semangat, keberanian, dan keteguhan. Penampilan selfie bersama Gibran yang mengenakan adat Rote menjadi simbol keberagaman budaya Indonesia. Terbongkar alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenakan pakaian adat Rote, Nusa Tenggara Timur saat upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Gibran tampil dengan jas hitam, kain tenun Rote bermotif huapeni, serta topi ti'i langga yang melambangkan kehormatan dan kepemimpinan. Pemilihan pakaian adat Rote menjadi bentuk dukungan moral Gibran kepada masyarakat NTT yang baru saja terdampak gempa. Terbongkar Megawati Soekarno Putri mengkritik penegakan hukum di Indonesia. Dalam upacara HUT ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Megawati menilai hukum berjalan, tetapi belum memberikan keadilan bagi masyarakat.
Megawati menyinggung masyarakat kecil yang menghadapi persoalan hukum akibat kondisi ekonomi. Menurutnya, penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kondisi masyarakat. Megawati menegaskan, kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Terbongkar sosok pembawa baki upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka. Dia adalah Nilce Deliana Insjowi Werimon, anggota Paskibraka Nasional 2026 dari Provinsi Papua. Siswi Esman 8 Jayapura ini tergabung dalam tim Indonesia Adil Makmur yang bertugas pada sore hari. Nilce mendapat tugas membawa baki dan menyerahkan sang merah putih langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Lahir di Jayapura pada 15 Mei 2010, Nilce memiliki latar belakang pendidikan di Amerika Serikat dan Papua. Ia juga dikenal memiliki darah keturunan Papua, Belanda, Maluku, dan Sunda. Terbongkar kenapa upacara 17 Agustus selalu digelar setiap tahun. Upacara 17 Agustus bukan sekadar baris berbaris atau seremonial. Kegiatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Saat merah putih dikibarkan dan Indonesia Raya dikumandangkan, kita kembali diingatkan tentang pentingnya cinta tanah air, nasionalisme, dan persatuan. Karena itu, upacara 17 Agustus menjadi tradisi penting untuk menjaga semangat kemerdekaan agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Terbongkar sosok wanita 86 tahun yang mencuri perhatian di Istana Merdeka. Ratnasari Dewi Soekarno atau Naoko Nemoto hadir dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan penampilan yang anggun. Wanita asal Jepang ini merupakan istri ke-6 Presiden Soekarno. Keduanya pertama kali bertemu di Tokyo pada 1959, lalu menikah pada 1962 dan dikaruniai seorang putri, Kartika Sari Dewi Soekarno. Terbongkar dua sosok yang menjadi pusat perhatian dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara, sementara komandan upacara dipercayakan kepada Kolonel Infanteri Priyo Handoyo. Priyo yang kini menjabat Dandim Kota Semarang dipercaya memimpin seluruh komando di lapangan. Priyo Handoyo merupakan lulusan Akmil 2003 dan sebelumnya pernah memimpin Yonif Raider Raja Alam. Terbongkar sosok pembawa baki bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Dia adalah Selina Olivia Apriani Theo, siswi SMK Negeri 5 Pontianak yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat. Selina bertugas sebagai pembawa baki dalam tim Paskibraka Indonesia Berdaulat bersama sejumlah anggota dari berbagai provinsi. Terbongkar kenapa Mayor Teddy begitu dekat dengan Prabowo. Selama 4 tahun, Teddy menjadi ajudan Prabowo saat menjabat Menteri Pertahanan. Mayor Teddy selalu mendampingi berbagai kegiatan Prabowo, termasuk kunjungan kerja dan Pilpres 2024. Kesigapan, disiplin, serta rekam jejak militernya membuat kepercayaan Prabowo semakin kuat. Setelah Prabowo menjadi presiden, Teddy kembali dipercaya menduduki posisi strategis sebagai sekretaris kabinet. Terbongkar Mayor Teddy ternyata pernah menikah? Mayor Teddy atau Teddy Indra Wijaya diketahui pernah menikah dengan Wita Nidia Hanifah pada 11 September 2018. Namun pernikahan tersebut resmi berakhir pada 14 Agustus 2019. Sejak saat itu, Teddy belum diketahui menikah kembali. Kesibukan sebagai perwira TNI dan pejabat di lingkungan pemerintahan membuat waktunya banyak tersita untuk tugas negara.